Seandainya atau kalau iman itu perbuatan yang lahir dari manusia, kanas istihqaqul abdil hamdi aula wa ajal, maka manusia berhak dipuji. Paham tidak? Contoh, Sayyidina Abu Bakar, Umar siapa yang ngasih iman? Allah, kata Jabariyah. Seandainya imannya Abu Bakar Al-faidatul khamisata asyrah, tamassakatil jabariyatu wal qadariyatu biqauli alhamdulillah. Firqah Jabariyah, fatalisme, yang mempunyai keyakinan semua Allah, manusia bagaikan boneka, wayang, semua Allah. Ya, kalau kamu bunuh orang pun yang bunuh Allah, itu bukan kamu. Kalau kamu nempelin orang, ya Allah nempelin. Takdir Gusti Allah. Wal qadariyah, ya, qadariyah nama bagi firqah yang anti takdir Allah. Bahwa semua perbuatan manusia dari manusia. Qadariyah perbuatan manusia dari manusia. Ini qadariyah nama Ja'ad bin Dirham, pendirinya. Al-Qadariyatul Ula. Kemudian diperbaiki oleh Mu'tazilah. Kalau Qadariyah, la qada wala qadar wal amru unuf. Tidak ada qada qadar. Takdir itu enggak ada. Dan segala sesuatu dari permulaan, wal amru unuf. Allah pun baru tahu bahwa si amati, si tabrak mobil itu baru Allah baru tahu, oh si anu mati tabrak mobil, baru tahu. Nah, Mu'tazilah memperbaiki itu. La qada wala qadar walakinnallaha ya'lam. Tidak qada qadar, tapi Allah tahu si A mati hari ini atau tabrak mobil, si A jadi presiden, si B jadi gubernur, si C kalah. Tapi Allah tidak ikut campur. Suksesnya seseorang, gagalnya seseorang, baik buruknya dari orang itu sendiri. Gak ada iman bil qadar khair wa syarr minallah itu gak ada. Tapi Allah tahu. Itu Mu'tazilah, walakinnallaha ya'lam. Kalau qadratul ula, Allah pun gak tahu. Taunya setelah terjadi, taunya. Wal amru unuf. Ammal jabariyatu faqad tamassaku bihi min wujuh. Dua-duanya Jabariyah dan Qadariyah berpegang teguh dengan alhamdulillah. Tapi mengartikannya beda-beda, memahami, mengelaborasi alhamdulillah beda. Ini kutub utara selatan nih. Yang satu Jabariyah, segala hal dari Allah, tidak ada perbuatan manusia. Yang kedua, semua dari manusia, gak ada ikut campur Allah. Kutub utara dan selatan. Tapi masing-masing mempercayai alhamdulillah dengan pengertian sendiri-sendiri. Ammal Jabariyah faqad tamassaku bimil wujuh. Madhab Jabariyah, firqah Jabariyah berpegang teguh pada alhamdulillah dari berbagai segi. Al-awwal, anna kulla man kana fi'lu asyraf wa akmal wa kanatin ni'matu sadiratu anhu a'la wa afdal kana istihqaqu lil hamdi akthar. Setiap yang perbuatannya mulia, sangat mulia dan sangat sempurna, dan kenikmatan yang diciptakan olehnya lebih mulia, lebih utama, maka itulah yang paling berhak dipuji. Jadi Allah itu paling berhak karena apa? Karena Allah lah, monggo. Tumben. Calon presiden ngaji, Masya Allah. Calon presiden doang, Pak. Tuhan yang kenikmatannya, yang memberi nikmat sangat sempurna, itulah yang hak dipuji.
wala syakka anna asyrafal makhluqati wal iman. Makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna adalah iman. Kita diberi iman itu nikmat yang paling utama. Falau kanal imanu fi'lan lil abdi, seandainya atau kalau iman itu perbuatan yang lahir dari manusia, kana istihqaqul abdi alhamdi aula wa ajal, maka manusia berhak dipuji. Paham tidak? Contoh, Sayyidina Abu Bakar, Umar siapa yang ngasih iman? Allah, kata Jabariyah. Seandainya imannya Abu Bakar dan Umar dari dirinya sendiri, berarti yang berhak dipuji siapa? Ya Abu Bakar, Umar. Allah enggak berhak. Kata Jabariyah. Karena manusia tidak punya la qadha wala qadar. Imannya Abu Bakar dari Abu Bakar sendiri, kufurnya Abu Jahal dari Abu Jahal sendiri. Bukan takdir Allah, bukan. Itu harus, ya Allah itu sih qadariyah. Ini Jabariyah. Imannya Abu Bakar takdir Allah, kufurnya Abu Jahal takdir Allah. Seandainya Abu Bakar ada andil dalam beriman, itu ada ikhtiar, ada pilihan, berarti Abu Bakar paling layak dipuji lebih daripada Allah dong. Lebih daripada Abu Bakar beriman dari Allah. Seandainya dari dirinya sendiri, maka yang paling berhak dipuji Abu Bakar. Atau kita ini beriman pada Allah. Seandainya dari kita sendiri, maka kita yang berhak dipuji, bukan Allah. Walamma lam yakun kadzalik, tapi halnya tidak begitu sebenarnya. Alimna annal iman hasala bi khalqillah la bi khalqil abdi. Ketika kita tahu perkaranya enggak demikian, maka iman yang hasil yang ada di kita ini adalah khalqullah, bukan khalqul abdi. Jadi imannya Abu Bakar Allah yang mengerjakan. Mengapa Abu Bakar sampai beriman? Yang melahirkan iman dalam hati Abu Bakar Allah. Mengapa Abu Jahal kufur? Allah. Atsani, ajma'atil ummatu ala qaulihim alhamdulillah ala ni'matil iman. Law kana al-iman fi'lan lil-'abdi wa ma kana fi'lan lillah, la kana qul alhamdulillah ala ni'matil iman batilan. Kita memuji alhamdulillah ala ni'matil iman. Segala puji bagi Allah atas pemberian nikmat, yaitu nikmat iman. Berarti iman dari siapa? Dari Allah dong. Seandainya iman itu dari manusia, maka Allah tidak layak dipuji. Maka memuji Allah batil. Gak benar memuji Allah kalau iman dari manusia. Lau kana imanu fi'l abdi wa ma kana fillah, la kana alhamdulillah ni'matul iman batilan. Fa inna hamdal fa'ili ala ma la yakun fi'lan lahu batil. Bukan batil. Qabihun. Karena memuji seseorang yang tidak melakukan, ya batal dan jelek. Memuji seseorang yang dia tidak melakukan apa-apa, ya batil dong. Nah, imannya Abu Bakar dari Allah. Berarti yang berhak dipuji siapa? Allah. Abu Bakar berhak enggak? Tidak. Abu Bakar nggak berbuat apa-apa kok dipuji, gitu, kira-kira gitu. Atau kita semua ini contoh Abu Bakar biar jelas. Liqauli ta'ala yuhibbuna ay yahmadu bima lam yaf'alu. Mereka itu senang dipuji dengan apa yang mereka tidak berbuat. Itu dalilnya Jabariyah ini. Ats-tsalitsu anna qad dalalna ala anna qawlahu alhamdulillah yadullu zahiruhu ala anna kull hamdilillah wa annahu laysa li ghairillah hamdun aslan. Saya sudah menguatkan dengan dalil bahwa ucapan alhamdulillah itu zahirnya menunjukkan bahwa segala puji bagi Allah. Artinya selain Allah tidak berhak dipuji sama sekali. Innama yakunu kullu hamdi law kana kullu min Allah wal iman afdal ni'am fa wajaba ay yakuna al iman min Allah. Maka segala puji terhadap nikmat, pujian itu lahir setelah ada nikmat, sedangkan nikmat paling utama adalah nikmat iman, maka iman berarti dari Allah. Ar-rabi' anna qawlahu alhamdulillah madhun minhu nafsih
Wa madhun nafsi mustaqbah fi ma bail khalqi. Ungkapan alhamdulillah itu muji dirinya sendiri. Nah, kalau iman itu dari seseorang, dari perbuatan seseorang, muji dirinya sendiri. Kalau kita beriman, karena saya beriman dari saya sendiri, berarti kita muji diri sendiri. Lah, muji diri sendiri baik enggak? Tidak, qabih. Falamma bada'a kitabu bimadhin nafsi dalla dzalik ala an halu bi khilafi hal khalq wa annahu yahsul min Allah ma yaqbahu min al khalq. Maka ketika Allah memulai kitabnya Al-Quran, kurang keras ya Sofan, kurang keras ya. Maka ketika Allah memulai kitab sucinya Al-Quran dengan alhamdulillah, dengan memuji dirinya sendiri, menunjukkan bahwa kondisinya Allah itu beda dengan kondisinya makhluknya. Apa? Allah memuji dirinya sendiri baik, tapi makhluk memuji dirinya sendiri jelek. Wa dzalika yadullu ala annahu ta'ala muqaddasun an tuqasa af'aluhu ala af'al khalq. Kita ini menunjukkan bahwa kita mensucikan Allah dari dikiaskan pekerjaannya dengan pekerjaan makhluk. Ini kita kalau kita meyakini alhamdulillah itu dari Allah sama sekali tidak dari makhluk, itu kita berarti membersihkan Allah dari kita berbuat mengkiaskan pekerjaan Allah dan pekerjaan makhluk. Faqad tuhba asya'um min al-ibad wa la tuhba dzilkal asya' min Allah. Banyak sekali sesuatu yang bagi manusia jelek, bagi Allah tidak jelek. Apa? Takabur. Ya Allah enggak apa-apa takabur. Anal mutakabbir. Ana jabbar. Allah diktator, saya diktator. Bagi manusia bagus enggak? Jelek. Kalau Allah berhak, anal qahar, ana mutakabbir, anal azim, anal aziz. Saya paling mulia, saya agung, saya maha mulia, maha besar. Oke, itu enggak apa-apa. Tapi bagi manusia jelek. Wa hadza yahdimu usul i'tizal bil kulliyah. Ini berarti dalil ini menghancurkan prinsip-prinsip Mu'tazilah yang mengatakan bahwa perbuatan manusia dari manusia. Mu'tazilah. La qada wa la qadar. Wal khamis anna 'inda al-Mu'tazilati af'alu ta'ala yajibu an takuna hasanah wa yajibu an takuna sifatun zaidah 'ala husn wa illa lakan 'abathan. Menurut Mu'tazilah, yang dilakukan oleh Allah hanya yang baik, yang jelek dari manusia. Qurannya ada dong. Gimana? Qurannya gimana Qurannya? Gimana? Kalau baik dari Allah, kalau jelek dari kamu sendiri. Qurannya gimana? Gimana? Kalau itu kalau itu yang sudah sama-sama. Kalau itu wa in hasanun yang fisikum yang satu falaha, itu berarti sama-sama. Kamu baik dari kamu jelek dari kamu, itu yang sama. Ada lagi ayat yang baik dari Allah, jelek dari kamu. Famin indi nafsik, famin indik, ada di ayat Quran. Mu'tazilah, Allah tuh hanya berbuat yang baik. Yang jelek, kekufuran, kemaksiatan dari manusia sendiri. Bukan ciptaan Allah. Itu kalau Mu'tazilah. Nah, kalau yang jelek dari Allah berarti abad, berarti Allah main-main ini. Kalau perbuatan jelek dari Allah berarti Allah main-main. Wa dzalika fi haqqi muhal. Main-main itu, abad itu muhal bagi Allah. Wa zaidatu 'al husni imma an takuna wajibah wa imma an takuna min babit tafaddul. Selebihnya dari kebaikan ada kalanya bersifat wajib, ada kalanya bersifat keutamaan. Amal wajib fa mithlu isal thawab wal 'iwad ilal mukallafin. Wajib bagi Allah memberi pahala kepada hamba yang taat. Jadi kalau hamba manusia itu baik, husnul khotimah, ibadahnya benar, baiklah, Allah wajib memasukkan ke surga. Kalau yang jahat wajib memasukkan neraka. Kalau Asy'ari tidak, kullun bimasyiatillah. Manusia beramal baik, seumpama manusia
beramal baik masuk neraka, ya itu terserah Allah, makhluknya Allah. Ada orang jahat masuk surga, ya terserah Allah. Gimana? Yaghfir liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Semua masyiatillah mutlaqah. Masyiatullah, kehendak Allah itu mutlak, absolut. Mau masukkan orang baik ke neraka, ya itulah Allah. Mau masukkan orang jahat ke surga, itulah Allah, mutlak. Gak bisa diatur. Mu'tazilah tidak. Kalau orang yang baik, Allah wajib memasukkan ke surga. Kalau orang jahat, Allah wajib masuk ke. Maka Mu'tazilah tidak percaya dengan syafa'atu Rasulillah. Mu'tazilah gak pernah syafaat. Karena kalau syafaat artinya kita banyak dosa, Rasulullah mensyafaati kita surga. Dia Mu'tazilah gak baca itu. Qara'tu fi dhuha wala sawfa yu'ti qulubana dzakal 'ata'u hasyaka ya Rasulullah tarda fina man yu'adzabu ayyusa'u. Ini sahabat yang siapa? Ibnu Abbas ya? Ibnu Abbas siapa? Saya baca surat Wadduha. Di sana ada ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, akan saya beri apa saja sampai kamu senang. Sampai kamu senang. Apa minta apa? Minta apa? Ya Muhammad sujud nanti. Di mahsyar itu Muhammad sujud lama banget. Qum Muhammad, irfa' rasak. Sudah cukup sujud kamu cukup. Minta apa sih kamu? Apa saja kamu mau saya kasih. Nah, hasya ka Rasulullah antardo wa fina Abu Adzab Isau, wa fi naman Adzab Isau. Lah Rasulullah tidak ridho kalau umatnya ada yang disiksa. Kalau umatnya ada yang disiksa, maka Rasul minta semua umatku, umat Islam, surga semua. Oh ya wis, ya wis. Paham betul? Nah, kita ahli sunnah percaya pada syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada syafaat kubro, ada syafaat surah. Syafaat kubro, Rasulullah yang akan memohon pada Allah agar manusia dibubarkan dari mahsyar. Di mahsyar kan sumpek, panas, sumpek, telanjang semua itu. Tapi orang nggak ngurusin temannya telanjang. Cuma lagi susah. Baru bangun dari kuburan, dikumpul jadi satu di mahsyar, kumpul jadi satu manusia. Ya sumpek, ya panas, berkeringat. Matahari dekat. Nah, yang manusia minta tolong pada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, gak ada yang sanggup. Malu semua pada Allah. Kalau mau usul itu malu karena saya punya dosa, kata Adam. Ibrahim, saya juga punya dosa. Nuh, saya juga punya dosa. Dan Muhammad yang gak punya dosa tuh. Nabi Muhammad yang meminta pada Allah supaya manusia segera dibubarkan dari itu namanya syafa'ammah. Manusia semua yang mukmin, yang kafir, yang apa aja, kemudian syafaat Rasulullah, bubarnya dari mahsyar, itu permintaan Rasul, walaupun muslim non muslim semua bubar, lepas dari mahsyar. Nah, syafaat syugro nanti seperti kita ini nanti mendapat mendapat apa? Penghapusan itu kalau pajak dihapus apa? Pemutihan. Amnesti, pemutihan. La'alla rahmata rabbi hina yaksimuha ta'ti ala hasabil isyani munqasimu. Gitu ya. Ta'ti ala hasabi isyani fil qisami. Mudah-mudahan rahmatnya Allah itu dibagi, disiram pada semua maksiat kita hilang semua. Ya, rahmatnya Allah itu disiramkan kepada seluruh maksiat, hilang semua. Ta'ti al-hasib hisab isyanifil. Oleh karena itu, orang yang punya dosa besar jangan putus asa. Dosa kamu walaupun banyak besar, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, ada batasnya. Tapi maghfiratullah la bidayah wala. Dosanya kita dibanding kalau maghfiratullah bukan apa-apa. Kita dosa cuma 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun di dunia lah.
Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kabaira fil ghufrani kallamami. Jadi kabair, dosa besar itu disandingkan ghufran, maghfirah, kalamam, seperti dosa kecil. Dosa besar kalau dibandingkan disandingkan dengan maghfiratullah seperti jadi dosa kecil, lamam. Jadi bagi Mu'tazilah, memberi pahala kepada mukallafin yang berbuat baik itu wajib. Wa ma alladhi yakunu min babit tafaddul fa mithlu an yazidu ala qadri wajib ala sabil ihsan. Tapi yang min babit tafaddul lebih dari itu, lebih dari sekedar memberikan pahala masuk surga. Fanaqul hadza yaqdahu fi qauli ta'ala mustahiqqan lil hamdi wa yabtulu sihhat qaulina alhamdulillah. Maka kalau Mu'tazilah pendapat seperti itu berarti jelek pujian bagi Allah dan tidak atau batallah atau terbantahlah bahwa alhamdulillah itu mempunyai arti muji Allah. Kalau Allah itu wajib memasukkan orang baik masuk surga, wajib hukumnya itu. Fanaqul hadza yaqdahu fi qouli ta'ala mustahiqqan lil hamdi wabtu syihatu qul alhamdulillah wa takru. Gini penjelasannya an-naqul amma adaul wajibati fa innahu la yufidu istihqaqal hamd. Melaksanakan kewajiban tidak berhak dipuji. Ala tara anna man kana lahu ala ghairi dinu dinar fadahu fa inna la hamd. Kamu punya utang 1 juta pada teman, bayar, itu kebaikan bukan? Kebaikan bukan? Ya bukan, wajib bayar. Nah, Allah memasukkan makhluk yang baik-baik pada surga, bukan kebaikan, bukan apa? Bukan wajib kan? Itu. Falau wajib 'ala Allah fi'lun lakana dzalikal fi'l mukhlishan lahu 'anidz dzam. Kalau itu wajib bagi Allah, pekerjaan apapun, maka pekerjaan yang dikerjakan oleh Allah itu pasti tidak ada cacatnya. Li'annahu wala yujib istihqaqul hamd, dan tidak berhak dipuji. Wa ma fi'lu tafaddul fa 'indal khasm annahu yastafidu bidzalika mazidu hamdin li'annahu law lam yastur an fadzalika lama hasala dzalikal hamd. Pekerjaan yang lebih daripada yang wajib, tafaddul namanya. Jadi Allah wajib memasukkan orang yang berbuat baik ke surga. Lebih dari itu ada, lebih dari sekedar memasukkan surga, ada lagi. Ini artinya apa? Artinya fa'indal khasm, bagi yang tidak setuju pendapat ini, yastafidu bidzalik mazid hamd. Artinya Allah berhak tambahan pujian. Ya law lam yastur an dzalikal fi'l lama hasala lahu dzalikal hamd. Kalau enggak ada tambahan, Allah enggak punya tambahan dipuji. Wa idza kana kadzalik, kalau demikian, kana naqisan lidzati mustakmilan bi ghairi. Berarti Allah itu tidak sempurna. Bisanya sempurna, bisa sempurna kalau menambahi lebih pahala kepada makhluknya. Berarti Allah bisa sempurna dengan lainnya, dengan selain Allah, yaitu makhluk ini, makhluk yang dengan faktor lainnya. Wa dzalika yamna'u min kauni ta'al mustahil hamdi wal madah. Yang demikian itu menghalangi atau menyebabkan Allah tidak berhak dipuji. Hujahnya orang Jabariyah dalam menentang Mu'tazilah. As-sadis qauluhu alhamdulillah yadullu ala anna ta'ala mahmud. Redaksi alhamdulillah itu menunjukkan Allah itu dipuji. Fanaqul istihqaqul hamda wal madha imma ayyakuna amran thabitan lahu lidzatihi aw laysa thabitan lahu lidzatihi. Allah berhak dipuji itu karena zatnya atau karena tetap dalam zatnya atau tidak tetap. Fa in kal awal, kalau tetap dalam zatnya, imtana ayyakuna syai'un min af'ali mujiban lahu istihqaqul hamd. Kalau Allah itulah dipuji karena zatnya, tidak layak Allah dipuji karena apa? Melakukan sesuatu. Ada zatnya sudah terpuji kok. Allah zatnya sudah terpuji.
maka pujiannya tidak menunggu perbuatan, tidak menunggu pekerjaannya, tidak menunggu Allah berikan nikmat, nggak usah nunggu itu. Sudah zatnya sudah terpuji itu. Ya.